Oke. Oh ya, Mister, mohon maaf kemarin belum sempat kirim yang terkait dengan kunci jawaban. Insya Allah hari ini, malam ini nanti setelah pembelajaran, Mister akan coba kirimkan sekaligus dengan yang pada malam hari ini. Terus yang kemarin terkait dengan pelajaran kelima ya, level kelima di pembelajaran yang kedua ya, kalau tidak salah yang kedua, yang kemarin kita mengurutkan nama nama yang membaca dan bukunya. Nah, itu kemarin kita ada sedikit kesalahan dalam memahami soalnya. Yang diurutkan itu adalah pada saat menemukan pembaca yang dia membaca buku yang sama. Nah, yang diurutkan adalah pembacanya. Bukan pada saat kemarin Mister mencontohkan diurutkan dari yang bukunya, buku pembacanya, kemudian kita misalnya buku pembacanya itu anggaplah hurufnya yang pertama depannya S, belakangnya yang kedua, nanti depannya A. Harusnya diurutkan karena A dulu. Jadi sehingga A yang akan muncul duluan daripada S. Nah, kalau urutannya yang dibaca terkait dengan bukunya itu nggak perlu diurutkan. Jadi kayak gini. Nah, sedikit mau Mister bahas sedikit aja, sembari mereview yang minggu yang lalu. Mister akan coba buka dulu. Mister share screen sebentar. Kita coba buka dulu yang kamus. Jadi yang kemarin kita belajar terkait dengan dictionary dan set. Oke, yang ini ya. Sebentar, Mister coba share screen dulu. Perpustakaan. Oke, kemarin kita terakhir. Nah, punya Mister sudah muncul layarnya. Oke, oh ada yang baru bergabung. Oke, halo Abel. Selamat malam. Assalamualaikum. Ini Mister mau mencoba untuk membahas yang pembelajaran kita di minggu yang lalu terkait dengan mengurutkan nama peserta dan judul karyanya. Nah, ini maksudnya adalah kemarin kan Mister menyampaikan bahwa apabila kita ketikkan Smith, Joy, Johnson, nol dan sebagainya, maka dia akan mengurutkan yang Joy kemudian 0. Nah, yang diurutkan ternyata bukan ini ya, bukan Joy dan nolnya. Joy itu adalah judul karyanya ya, teman-teman. Kemarin Mister ada kesalahan sedikit terkait dengan menerangkan maksud dari soalnya. Yang diurutkan adalah nama pesertanya. Jadi Smith dan Johnson-nya yang diurutkan. Nah, pengurutannya itu bukan S dan J-nya. Kalau kita lihat di sini S, J. Harusnya J dulu ya Mister ya. Berarti S. Kemarin kan Mister menyampaikan seperti itu. Bukan. Tapi pada saat kita memasukkan nama peserta yang berbeda, kebetulan dia akan menggunakan karya yang sama. Sehingga nanti penulisannya ini Joy itu dibuat oleh peserta Smith dan Lukman. Nah, saat Smith dan Lukman itu muncul, maka Smith ditaruh di belakang, Lukman yang ditaruh di belakang, di depan. Kan L sama S ya, duluan berarti L daripada S. Nah, itu maksudnya. Bukan Smith Johnsonnya ini yang dirubah, berarti Johnsonnya yang ke atas, Smithnya yang turun. Nah, sementara J dan nolnya ini adalah bebas, arbitrary. Nah, kalau dilihat di sini, kemarin terlihat di bagian sini yang kita melakukan kesalahan pemahaman.
harap perhatikan bahwa nama performer harus diurutkan berdasarkan abjad. Pada saat performernya beda, yang tadi ya Mister sampaikan, ada Johnson misalnya, kemudian ada Lukman, dengan karyanya sama, Joy misalnya. Maka yang akan diurutkan adalah Lukman dulu, baru Johnson, karena Smith dan Lukman. Maka Lukman dulu, baru Smith. Bukan yang berdasarkan si karyanya. Kalau karyanya tadi, misalnya kita di sini kan tadi ada Smith, Joy, Johnson, 0. Karyanya adalah Joy. Ini 0. Jadi bukan 0 dulu baru Joy, enggak. Kalau yang ini urutannya bebas barisnya. Yang penting di dalamnya. Nah, Mister baterainya habis. Kebayang ya apa yang tadi Mister sampaikan terkait dengan alurnya ini. Jadi yang diurutkan adalah nama pesertanya apabila dia memasukkan judul karya yang sama. Nah, kemarin kita sudah membuat code-nya itu sampai di bagian sini. Mister coba selesaikan dengan kondisi yang kemarin. Nah, ini kemarin kita sudah mencoba menyampaikan atau menyelesaikan sampai di bagian artis yang nanti akan kita cocokkan dengan POM-nya. Nah, kalau ini dijalankan, misalnya ini nama pesertanya Lukman, judulnya 123. Kemudian ini nama pesertanya lagi yang lainnya Joko 456 0. Maka yang akan muncul seperti ini. Kemarin kita belum memfasilitasi apabila yang membaca itu si nama pesertanya itu berbeda dengan karya yang sama. Maksudnya seperti ini. Apabila misalnya ini Lukman membaca memasukkan judul karya 123, kemudian ada Abel dengan karyanya 123 juga, sama ya, lihat karyanya sama, kemudian namanya berbeda. Kemudian satu lagi kita buat Joko misalnya 456. Joko 456. Nah, saat ini kita buat 0 seperti ini, maka yang salah satu dari artisnya hanya muncul di Lukman atau di Abel saja. Kalau di sini kita ambil yang Lukman saja, dia muncul yang pertama saja. Yang kedua nggak muncul karena dianggap dia satu satu peserta yang membaca judul karya. Nah, ini maksudnya suruh mengurutkan, harusnya nanti yang muncul Abel dulu baru Lukman. Jadi di sini nanti 123 kurung Abel, Lukman. Nah, maksudnya soal itu seperti itu. Nah, caranya gimana? Jadi ini kita akan buat nanti dalam bentuk list artisnya. Jadi apa yang kita lakukan kemarin sudah sampai sini, kita tambahkan dulu. Di bagian ini kita tambahkan artis sebagai listnya, list kosong. Nah, saat artis ini muncul di POM yang sama sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini sebagai parameter, sebagai argumen ya, argumen yang nantinya akan menjadi parameter di sini. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan seluruh nama artisnya atau nama pesertanya ini ke dalam list artis ini. Ada S-nya. Jadi artinya di sini ada list artis. Atau Mister ganti aja biar lebih beda. List artis. Nah, sini list artis, append artisnya. Kenapa? Karena kita ingin mendeteksi atau mengumpulkan seluruh artis yang ada. Yang dia membuat karya yang sama dengan apa yang sudah dimasukkan di dalam database. Nah, setelah list artis ini dimasukkan, selanjutnya apa? Return-nya kita mundurkan, kita lakukan delete, sejajarkan dengan kondisi penulisan fungsinya. Jadi sejajar. Supaya apa? Nanti kita bisa membuat
seluruh artisnya, list artisnya ke dalam returnnya. Jadi nggak cuma satu persatu artisnya, tapi langsung semuanya. Nah, pada saat ini ingin diurutkan. Apabila kita ingin mengurutkan dalam artis, ingat prosedurnya. Kalau kita mendapatkan list, maka kita bisa menggunakan function. Functionnya apa? Sort. Kalau kita ingin mengurutkan list artisnya. Jadi ketika kita udah berhasil menambahkan semuanya, terakhir adalah kita buat list artis dot short. Jadi semua artisnya yang kita dapatkan yang mempunyai karya yang sama, tapi nama artisnya berbeda, yang ini seperti ini, Lukman dan Abel, maka kita akan kelompokkan semuanya. Setelah kita kelompokkan dalam satu list, kita buat short supaya diurutkan seperti yang disampaikan di sini. Harap perhatikan bahwa nama performer, ini berarti yang ini ya, nama peserta harus diurutkan berdasarkan abjad. Kalau kasusnya seperti ini, Lukman dan Abel, harusnya Abel dulu disebut, maka di sini Abel dulu baru koma Lukman. Itu yang diinginkan. Nah, saat kita ingin menggabungkan semuanya, kita gunakan fungsi join. Jadi, kurung buka kurung tutupnya masih sama, tapi kita buat modifikasi di bagian artisnya yang awalnya hanya nilainya single. Nah, kita buat dia menjadi seluruh list yang ada, kita gabungkan semuanya. Kita gunakan tanda petik, koma, spasi. Artinya kita akan menggabungkan dengan koma dan spasi. Kita gunakan fungsi join. Apa yang mau kita join? List artisnya. List artisnya. Seluruh kelompok yang ada di dalam list artis kita lakukan join di sini. Dengan menggunakan apa? Koma dan spasi. Nah, return ini nanti akan diterima oleh si main function kita. Ya, sekarang kita coba running ya. Dengan cara yang sama, dengan pasukan yang sama, Lukman, Abel, Joko ya. Kita coba running. Lukman, 1, 2, 3. Abel, 1, 2, 3 juga. Dan terakhir Joko, 4, 5, 6. Kita kasih 0. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi Abelnya ini muncul di awal. Bukan Lukmannya yang muncul di awal. Karena sudah kita urutkan di baris ke-16 sebagai code-nya. Kenapa kita bisa urutkan? Karena kita sudah buat dalam bentuk list. Tidak murni dalam bentuk si dictionary-nya. Ya, sampai sini kebayang ya? Mister sengaja mencoba untuk membahas lagi di sini karena kemarin ada sedikit kesalahan pemahaman. Jadi nanti untuk kuncinya ini Mister akan coba share juga di WA. Bagi teman-teman yang ketinggalan nanti bisa melihat bagaimana penyelesaiannya. Jadi yang di sini dimaksud adalah bukan 4, 5, 6-nya ini diurutkan dengan 1, 2, 3. Nah, ini kebetulan 1, 2, 3-nya ada di atas ya. Sekarang kalau kita coba running yang di bagian belakangnya, misalnya ini bukan 1, 2, 3. 7, 8, 9 misalnya ya. Dengan nama yang sama. Lukman, 7, 8, 9. Abel, 7, 8, 9. Dan Joko, 4, 5, 6. Nah, harusnya kan kalau kata di asumsinya kayak kemarin Mister menjelaskan, maka 4, 5, 6-nya akan kembali ke atas, 7, 8, 9 yang turun. Nah, ya kalau ini enggak ada masalah. Nah, ini ya, 7, 8, 9. Yang penting apa? Abel dan Lukmannya ini diurutkan. Makanya di sini di bagian terakhir urutan keluaran judul. Nah, judul itu yang ini ya. 4, 7, 8, 9 dan 4, 5, 6 ini. Urutan keluaran judul karya sastra tidak menjadi masalah. Maksudnya apa? Tidak diurutkan nggak apa-apa. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ada yang baru bergabung lagi. Ayla dan Kanavaro, selamat malam. Assalamualaikum. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini kita masih mereview apa yang udah kita pelajari minggu yang lalu terkait dengan dictionary dan set. Atau dalam bahasa Indonesia kamus dan set. Sebenarnya kamus itu adalah dictionary ya, salah satu tipe data. Nggak perlu di best practice-nya jangan di bahasa Indonesia kan. Supaya nanti teman-teman bisa tetap kebayang dictionary, kemudian satunya lagi set. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada pertanyaan. Oh, waalaikumsalam. Oke. Ini yang nomor 5 di bagian kedua ya. Kalau di sini catatan Mister
di bagian perpustakaan katalog lanjutan. Jadi masuk di situ. Nah, di sini inilah kunci jawaban terakhir yang kemarin sempat Mister sampaikan ke teman-teman menjadi tugas. Ada yang sudah mencoba sampai sini? Sudah sama dengan jawaban yang kita bahas di malam hari ini sama Mister? Ya, kalau belum sama, silakan nanti ini disesuaikan dengan apa yang Mister tunjukkan. Jadi kita cukup menambahkan list artisnya, kemudian returnnya kita mundurkan menjadi main program di bagian functionnya. Jadi sejajar dengan functionnya. Kalau yang awalnya kita selalu mereturn apa yang didapatkan oleh si PUM atau si karyanya, dengan artisnya siapa langsung. Nah, sekarang kita gabungkan karena yang diminta adalah list artis. Oke, nggak ada pertanyaan terkait dengan dictionary yang kemarin kita sudah pelajari? Oke, belum ada ya? Kalau belum ada, Mister coba untuk masuk ke bagian materi berikutnya. Materi berikutnya terkait dengan sebentar. Materinya? Struktur data bersarang di modul 4 pelajaran ketiga. Nah, struktur data bersarang ini pada dasarnya adalah tetap menggunakan kondisi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Cuman di dalamnya nanti kita akan coba membuat datanya itu ada objek dictionary lagi atau ada dictionary lagi di dalam dictionary. Jadi semacam kayak nested if, nested loop, ada if di dalam if. Nah, kalau ini ada dictionary di dalam dictionary. Kurang lebih seperti itu. Nah, struktur data bersarang ini dipakai sejauh apa, Mister? Sejauh kebutuhan kita. Jadi tidak ada batasan. Misalnya di dalamnya ada 2 kali nested dictionary, nggak ada masalah. Jadi tetap itu bisa dijalankan di dalam program, nggak ada error. Hanya saja kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini nanti kita akan coba membuat ada salah satu hackathon yang nanti akan teman-teman coba buat dengan menggunakan beberapa logic yang ada di dalam soal-soal kita nanti. Jadi nanti teman-teman silakan buat hackathonnya. Hackathonnya itu nanti teman-teman bisa buat di laboratori. Jadi Mister mau coba contohkan. Nanti teman-teman masuk ke dalam course-nya untuk di hackathonnya. Nah, di sini masuk ke dalam course-nya, teman-teman masuk di dalam laboratori. Jadi teman-teman akan membuat hackathon di sini, di project Python ya. Jadi nanti ini di close saja. Create project-nya Python, kemudian pilih kasih nama, kemudian isikan di dalam situ. Jadi kita tidak mengerjakan project-nya di dalam course-nya. Karena di dalam course-nya kalau kita kembali ke sini, modul 4, kemudian lesson ketiga ya. Hackathon ini nomor 8 itu adalah instruksi saja, berisi dengan instruksi, dokumentasi instruksi yang nanti teman-teman bisa jadikan pedoman. Buatnya seperti apa sih persyaratannya? Jadi kalau di sini dilihat, di sini nanti kita akan mencoba untuk membuat project di dalam laboratori. Nah, ini instruksinya ya. Ada laboratori di sini. Kemudian apa yang mau kita buat merupakan salah satu aplikasi penyimpanan data sederhana. Data karyawan boleh, kalau misalnya teman-teman mau buat data pelajaran, nilai misalnya, boleh. Data hero favorit, boleh, terserah, nggak ada masalah. Nah, isinya bebas. Kalau di sini contohnya ada nama belakang, ada posisi, ada bagaimana kinerjanya misalnya ya. Kemudian nama dari 3 proyek terakhir. Nah, ini bebas ya isinya. Dan asalkan di dalamnya nanti teman-teman menerapkan nested structure atau structure dictionary di dalam dictionary. Ada dictionary lagi di dalam dictionary lagi. Nah, ini nanti hackathonnya seperti itu. Tugasnya nanti teman-teman pada saat sudah harapannya setelah mengerjakan course yang sebelumnya di nomor 7, nanti teman-teman bisa memodifikasi dari course yang ada ke dalam project hackathon ini. Hackathonnya sederhana saja, nggak usah terlalu rumit. Nah, seperti ini contohnya. Kalau di sini terlihat
ada nama si dictionary-nya, kemudian ada key. Nah, value-nya itu adalah dictionary lagi. Lihat di sini dimulai dengan kurung buka kurung tutup. Jadi ada nested dictionary. Cara aksesnya pun nanti juga akan ada 2 kali key yang akan diakses. Oke. Nah, ini sebagai gambarannya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan soal-soalnya. Oke, kembali Mister ke bagian materinya lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Tadi Mister sudah mereview mengenai apa yang nanti yang kemarin kita pelajari terkait dengan bagaimana menurutkan si artisnya atau si performernya. Dengan asumsi kita mempunyai batasan karyanya apa. Nah, di sini nanti kita akan coba buat salah satu database sederhana dengan menggunakan dictionary. Misalnya di sini ada nama belakang, kemudian di dalam nama belakang itu nanti berisi objek atau dictionary yang isinya posisi, pengalaman, dan portofolio. Jadi ibaratnya nanti kita bentuk struktur datanya itu seperti ini. Nah, Mister akan coba switch mulai dari sini. Tadi kita mengerjakan yang di sini ya. Oke. Nah, ini Mister akan coba hapus semuanya pekerjaan yang sebelumnya. Nah, awalnya kalau kemarin minggu yang lalu yang namanya dictionary, misalnya ada data, nama variabelnya, kita awali dengan kurung buka, kurung tutup. Ini adalah dictionary kosong. Jadi kalau ini kita print data, maka di sini akan muncul dictionary seperti ini. Kurung buka, kurung tutup itu menandakan dictionary. Dictionary kosong. Nah, kalau defaultnya dictionary itu selalu ada key dan value. Oke? Key dan value-nya itu bisa bebas. Asalkan unik ya key-nya. Misalnya nih string. Coba. Kemudian datanya angka 1. Maka pada saat kita mau mengakses value 1, kita cukup memanggil dengan key-nya, yaitu coba. Kita masukkan di sini, tanda petik, coba. Maka yang muncul adalah nanti angka 1. Ya, aman ya sampai sini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman? Oke, nggak ada ya, masih belum ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan nested tadi, yang dicontohkan di dalam PowerPoint sini, di sini misalnya ada variabel nih. Kalau tadi kan kita buat namanya data di dalam demonstrasi kita. Kemudian nama belakangnya kita buat dengan key-nya coba. Value-nya, nah value-nya tadi kita sederhana masih. Nah, sekarang ini kita buat nested dictionary seperti ini. Jadi di dalamnya itu bisa seperti ini. Jadi yang awalnya 1 ini, Mister bisa modifikasi. Di dalamnya ada nested, ada dictionary lagi. Caranya gimana, Mister? Kita buat aja kurung buka, kurung tutup lagi seperti ini. Kita enter aja supaya ada jaraknya. Isinya apa? Misalnya, coba angka, key-nya angka, kemudian kita buat 1, 2, 3, koma, memisahkannya ya, memisahkan dengan koma. Satunya lagi huruf. Kemudian kita kasih string A, B, C. Lihat di sini, di dalam key coba itu ada value berupa dictionary. Dictionary itu ini. Ditandai dengan kurung buka, kurung tutup. Nah, inilah dinamakan nested structure. Atau data structure yang dia di dalamnya berisi dictionary juga. Tipe datanya ini awalnya dictionary, ada kurung buka, kurung tutupnya di awal. Kemudian di dalam value-nya kita buat dia dictionary lagi. Di dalam dictionary konsepnya selalu diingat, dia akan terdiri dari key dan value. Nah, di sini kebetulan key-nya menjadi angka, satunya lagi key-nya huruf. Di mana masing-masing key ini punya value yang berbeda. Nah, kalau tadi kita ingin mengakses angka 1 tadi di sini, yang awalnya 1 gini ya, kalau sekarang kita rubah jadi dictionary dengan cara seperti ini, maka sekarang kita coba cek, kalau kita gunakan coba dengan cara seperti ini, yang muncul apa?
Kita coba running. Yang muncul adalah dictionary lagi. Ya kan? Nah, dictionary ini asumsikan bahwa oh ya ini menjadi suatu nested dictionary yang nantinya kita bisa mengakses masing-masing value di dalamnya. Yang ini A, B, C, dan 1, 2, 3 dengan cara menambahkan key-nya lagi di sampingnya. Kurung buka, kurung tutup. Misalnya kita mau aksesnya 1, 2, 3, maka kita cukup ketikkan angka. Ini. Oke, jadi awalnya kita ambil key-nya dulu, coba. Key yang pertama, kemudian key yang keduanya. Kalau kita ingin mendapatkan 1, 2, 3, maka key angka ini yang menjadi parameter argumen untuk mengambil value 1, 2, 3. Nah, sekarang kalau ini kita running, nah dapat 1, 2, 3. Begitu pula yang ABC, tinggal ganti yang ini. Mister buat lagi bawahnya aja. Angka, satunya lagi huruf. Nah, sekarang kalau kita running, nah 1, 2, 3, dan ABC. Jadi konsepnya tetap yang dipegang adalah key and value. Kalau kita ingin mendapatkan value, pastikan key-nya kita pegang. Key-nya itu bisa nested, bisa bersarang. Jadi kayak tadi ya, contohnya yang awalnya nested, dictionary utamanya, key utamanya adalah coba, kemudian nested key-nya itu ada angka dan huruf. Mister kalau di angka ini mau ditambah lagi dictionary boleh? Boleh, nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak gini. Nah, dibuat lagi, di dalam angka ada lagi. Misalnya 1 itu sama dengan 1. Kemudian 2 itu sama dengan 2. Boleh, nggak ada masalah. Nanti cara aksesnya gimana? Bertahap berarti. Coba angka 1, maka dia akan muncul angka 1. Ini kan di dalamnya ada nested lagi nih. Nah, sekarang kita coba ya. Ini Mister copy. Oke, coba angkanya sudah. Kemudian Mister ingin mendapatkan yang angka satunya. Mister ketik 1. Maka dia akan muncul. Coba angka 1, ini 1. Kemudian yang hurufnya, maka ABC. Dan lihat kondisinya, ketika angka ini diakses tanpa menggunakan key lagi, maka yang muncul adalah dictionary. Sama kayak tadi, pada saat kita ini masih dalam bentuk bukan dictionary, masih dalam bentuk 1, 2, 3, maka yang muncul adalah 1, 2, 3-nya. Nah, pada saat kita akses cobanya, maka yang muncul adalah dictionary semuanya. Dari angka sampai ke huruf. Sampai sini kebayang? Dapat nggak langkah-langkahnya atau alurnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Denish, Abel, Ayla, Kanavaro, Yumna, dan Hisham. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ya, Mister sampaikan lagi. Belum, Mister. Belum ya? Mister sampaikan lagi, yang perlu teman-teman pegang adalah key untuk mendapatkan value. Key-nya bisa nested. Sekali lagi, key-nya bisa nested. Artinya nested apa? Bisa berjenjang seperti ini ya. Coba angka 1 bisa, tergantung bentuk datanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mister yang mau nanya ya sekarang ya. Nah, sekarang Mister akan buka course baru. Duplicate. Oke. Nah, sekarang Mister punya seperti ini. Data sama dengan dictionary, di mana dictionary ini Mister set nama Mister. Kemudian di dalam nama Mister itu ada terkait data, pasangan data key and value. Yang pertama adalah posisi, tutor item, kemudian project. Mobile, itu ada Flutter, satunya lagi web,
ada view. Nah, sekarang pertanyaan Mister, kalau Mister ingin mendapatkan view, apa yang harus diketikkan di sini? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau volunteer sebelum Mister tunjuk? Tadi ada yang bertanya, sekarang Mister mau tanya. Bagaimana Mister mendapatkan value view, view ini ya, bacanya view, di dalam kondisi data seperti ini? Mister hitung mundur. 5, 4, 3, yuk 2, nggak ada yang mau volunteer? 1. Oke, Mister tunjuk ya. Ayla, bagaimana mendapatkan nilai view? Dengan print lalu tanda kurung Lukman, tanda kurung project, tanda kurung lagi web. Print. Ini gimana? Tanda kurung Lukman gini langsung? Ada itu data nggak sih? Oh iya, betul. Oke, variabel objeknya jangan lupa ya, di depannya disebutkan. Iya. Oke, good. Terus habis itu setelah ini? Terus project, tanda kurung project. Terus? Terus tanda kurung web. Web. Oke. Kita coba running ya. Oke, nice. Yang lainnya clear ya? Nah, kalau teman-teman udah clear di bagian nested, ya yang lainnya insya Allah udah aman. Karena yang butuh ketelitian itu adalah pada saat kita berinteraksi dengan nested dictionary. Kalau cuma dictionary biasa, misalnya kayak gini, data 1 sama dengan sorry. Kayak gini aja kan? Simple kan ya? Nah, kalau teman-teman udah clear dengan kondisi kayak gini, yang ini aman. Sama, karena konsepnya sama. Bahkan ini cuman ada satu key aja. Nah, sementara ini ada beberapa key. Nah, yang perlu diingat mungkin teman-teman nanti pada saat kita melakukan mengerjakan tugas dan sebagainya, jangan lupa pada saat minggu kemarin kita juga sudah bahas ya, di dalam value ini nggak cuman bisa string sama angka. Bebas, bisa boolean, bisa list, bisa di dalamnya aja objek lagi atau dictionary lagi, bisa tuple dan sebagainya. Semua tipe data bisa jadi ini. Jadi kalau ini tadi Mister misalnya ganti ya, ini Mister modifikasi sedikit, yang awalnya string jadi list of string, view, react misalnya. Kemudian ada lagi YII. Nah, setelah kita running, nah ini nanti bentuknya jadi list. Nah, hati-hati ya. Jadi kedepannya semua tipe data ada kemungkinan akan masuk menjadi value di dalam key kita. Baik itu mungkin nanti di dalam contoh soal atau nanti mungkin dalam pembuatan hackathon teman-teman. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kemungkinan, beberapa kemungkinan atau bermacam-macam tipe data atau value yang nanti akan teman-teman hadapi di dalam real life-nya. Jadi nggak sesimpel ini, tutor Python atau mungkin nanti angka saja, 1, 2, 3, enggak. Biasanya penerapannya itu akan lebih sedikit kompleks. Kompleksnya itu karena kita menggabungkan dengan tipe data yang lain. Ini udah dictionary digabung dengan list, nanti bisa jadi ada tuple, ada boolean dan sebagainya. Oke? Clear? Oke. Kalau begitu, Mister coba kembali ke bagian materi lagi. Nah, tadi contoh terkait dengan nested structure, terkait dengan kondisi dictionary, sudah kita contohkan. Jadi, semoga terbayang. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung diinstruksi ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum masuk ke dalam contoh selanjutnya, di sini sedikit ada review terkait dengan beberapa tipe data. Ada integer, ada pecahan, kemudian ada boolean, ada list ya yang udah kita pelajari juga. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam value.
Ini cara proses pendefinisiannya. Nah, itu nanti kemudian akan bisa dimasukkan ke dalam value-nya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian berikutnya. Apakah ada yang belum terjelaskan? Nah, ini contohnya ya. Oke, kalau tadi awalnya nested structure itu yang Mister contohkan dictionary di dalam dictionary. Nah, ini ada juga jenis struktur data yang dia bersarang juga, tapi dia kombinasi dari dua tipe data. Yang pertama list, ini yang kurung buka kurung tutupnya yang kotak, dan di dalamnya ada value. Ada key and value, yaitu dictionary. Itu bisa terjadi juga. Dan itu gak ada masalah di dalam program. Jadi perbedaannya nanti ketika kita sudah menggunakan list, maka kita bisa mengiterasi di dalamnya. Sama juga seperti yang ada di dalam list of dictionary. Jadi di dalamnya pun juga kita bisa dapatkan nilai-nilainya. Perbedaannya ada pada saat kita mengakses datanya. Contoh, Mister kembali ke bagian sini lagi. Oke. Tadi di awal, kalau datanya itu awalnya kondisinya adalah dictionary di dalam dictionary, maka kita mengaksesnya kan dengan menggunakan key semuanya ya. Nah, kalau misalnya dengan contoh sama data, Mister buat di data 2, data 1. Nah, di sini Mister ganti menjadi list. Kurung buka, ini kurung tutupnya. Jadi ini adalah list. List dari objek dictionary misalnya. Nah, kalau kita buat list di sini, maka dicobanya itu kita buat kondisinya adalah kurung buka, kurung tutup. Jadi sebagai kumpulan dari dictionary. Oke, dictionary ini kalau kayak gini belum terlalu terlihat ya. Sekarang kita coba buat yang sederhana. Misalnya kita punya list. Nah, list ini nanti di dalamnya ada coba 1 misalnya. Kemudian di dalamnya ada angka 1, koma. Nah, ini dibuat lagi di dalam dictionary. Coba 2 misalnya. Ini 2. Nah, kondisi seperti ini adalah list of dictionary. Jadi dia mempunyai struktur dictionary di dalam list. Kalau yang ini mempunyai struktur dictionary di dalam dictionary. Ya, kalau tadi perbedaannya dia langsung menggunakan key-nya semuanya. Nah, kalau yang data 2 ini, maka nanti kita gunakan indeks dulu kalau kita mau dapetin. Print, nah ini lihat, indeksnya berarti indeks pertama, indeks yang ke-0, indeks yang ke-1. Print, data, 2, listnya itu indeks keberapa? Misalnya kita mau akses yang angka 1-nya. Berarti indeks ke-0 sebutkan dulu, karena kita menggunakan list di sini. Kemudian baru nanti di dalam dictionary-nya kita panggil dengan key-nya. Coba 1. Nah, kalau ini kita running, ini Mister komen dulu supaya gak bingung. Baru kita dapatkan angka 1. Ini dia. Jadi, kita perlu memperhatikan hati-hati dengan bentuk main tipe datanya. Main tipe data ini adalah list. Di dalamnya value-nya bisa berarti bentuknya dictionary, atau integer, atau string, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba praktekkan yang ada di sini ya. Dengan kondisi yang datanya ini yang awalnya dictionary, kita buat jadi list. Nah, ini kita buka dulu. Kemudian Mister, ini di komen nggak ya? Nggak usah di komen ya. Kita buat di atas sini. Dengan cara yang sama, berarti ini tadi coba sampai bagian sini dictionary pada indeks pertama. Dictionary pada urutan yang pertama. Indeksnya berarti yang ke-0, sama kayak ini tadi. Jadi kalau kita buat print data 1, indeksnya kita sebutkan dulu 0. Kenapa? Karena kita gunakan main tipe datanya adalah list. Nah, sekarang baru kita coba running dulu supaya kebayang. Apa yang muncul? Yang muncul adalah dictionary coba sebagai key, kemudian di dalamnya ada nested dictionary sampai sejauh ini.
Kemudian di dalam angkanya ada nested dictionary lagi, ada 2. Nah, setelah kita mendapatkan listnya dan dictionary-nya, barulah dari sini, udah kita pastikan ini dictionary, kita baru ambil masing-masing value-nya. Masing-masing key-nya, maaf. Untuk mendapatkan value terdalamnya, misalnya 1. Berarti dimulai dari coba, angka, kemudian 1. Baru sama kondisinya kayak gini. Coba, angka, 1. Jadi kalau ini kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Maka yang muncul adalah angka 1. Oke, hati-hati dengan structure yang dia menggunakan list. Karena ada indeks yang harus kita ketahui dan harus kita pastikan urutannya betul. Karena dia nggak berdasarkan key. Indeks itu berdasarkan nilai 0 sampai terakhir panjang dari si kelompok dikurangi 1. Oke, sampai sini untuk yang contoh list di dalam, contoh objek di dictionary di dalam list sudah kebayang? Jadi kalau di depannya list, ingat indeks. Kalau di depannya dictionary di nested, maka pastikan aja key-nya itu teman-teman pegang. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kembali Mister ke bagian PowerPoint-nya lagi. Ini untuk list, dictionary di dalam list. Tadi ada dictionary dalam dictionary. Kita coba cek lagi apakah ada yang belum terbahas di sini. Oke, ini tadi yang perlu Mister sampaikan lagi. Di dalam value-nya kita bisa berbagai macam tipe data ya. Ada number atau integer atau float, string, list, dictionary, bahkan dictionary di dalam dictionary atau list di dalam list itu juga memungkinkan. Tapi sekarang untuk bagian key-nya kita akan membatasi di bagian angka dan string. Ada satu lagi tuple yang memungkinkan untuk dijadikan key karena sifat dari tuple yang immutable, yang artinya tidak bisa diubah-ubah sembarangan. Sama, angka dan string juga harus bersifat unik. Artinya seperti itu. Kalau dia sifatnya ternyata ada di repetisi di bagian berikutnya atau disebutkan di bagian key berikutnya, maka sifat dari dictionary akan mereplace kondisi yang sebelumnya. Kemarin kita udah contohkan ya, terkait dengan replace dari key dengan tulisan yang sama atau variabel key-nya yang sama. Oke, sekarang nah ini udah mulai di bagian tugas-tugas. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian platformnya. Silakan dibuka platformnya, masuk ke bagian modul 4 pelajaran ketiga yang nomor 7 ya. Jadi Mister akan coba balik ke sini, back ke sini. Teman-teman buka di struktur data di lesson ketiga nomor 7 di pelatihan. Oke, di pelatihan Mister buka di tracknya saja karena kemarin Mister udah coba mengerjakan supaya kita bisa mengerjakan bersama-sama dari nol. Oke, nomor 1. Nah, nomor 1 ini masuk ke dalam sebagai teori dulu. Mister coba cek dulu apakah teman-teman bisa berhasil masuk semuanya. Yumna, oke, Hisha masuk. Oke, semuanya udah masuk ya. Oke, nomor 1. Terkait dengan struktur data bersarang, mana yang benar? Kamus berisi pasangan, dictionary berisi key dan value. List itu bisa menjadi key-nya. List itu bisa menjadi key-nya. Lihat, ingat-ingat tadi di bagian sini, di bagian aturan untuk menjadi key dan value-nya. Nah, ini tadi barusan kita bahas. Yang bisa menjadi key itu angka, numerik, string, atau satunya lagi tuple. Nah, selain itu nggak bisa menjadi key. Jadi semuanya bisa menjadi, kalau yang list tadi itu hanya bisa menjadi value aja. Ini kan ada bagian daftar, ini daftarnya adalah list. Nah, jadi yang pertama ini adalah Oke, ini yang pertama salah. Jadi nggak perlu di checklist. Kemudian yang kedua,
dictionary berisi key and value, list dapat berupa nilai kamus. Jadi value-nya. Betul ya? Karena tadi disampaikan bahwa untuk nilai itu bisa bentuk list. List dapat berisi objek dari tipe data apapun. List itu dapat berisi objek dari tipe data apapun. Bisa angka, bisa string, bisa logic atau boolean, maksudnya ini kuantitas logic ini boolean, atau list itu sendiri, tapel, kamus, dan set. Kemarin di minggu kemarin masih ingat ya, Mister mencoba untuk memasukkan seluruh tipe datanya dan pada saat kita print itu berhasil. Jadi list itu bisa berisi apapun tipe datanya. Dicampur pun boleh. Hanya objek dari tipe immutable yang tidak dapat diubah, maksudnya immutable di sini adalah tidak dapat diubah, dapat berada di dalam daftar. Misalnya angka, string, logic, tuple. Hanya objek dari tipe immutable dapat berada di dalam list. Apakah iya? List ya, bukan key di dalam dictionary. Jawabannya betul masalah nomor 4. Hanya objek dari tipe immutable dapat berada di dalam list. Nah, kemarin kita udah coba seluruh list bisa dimasukin. Ya kan? Nggak cuman immutable. Berarti dia salah. Jadi nggak hanya tipe data ya, tapi nggak hanya immutable, tapi yang mutable pun juga bisa di dalam list. Kemudian yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dictionary dapat berisi objek dari tipe data apapun. Dictionary dapat berisi objek dari tipe data apapun. Angka, string, kuantitatif, logic, semuanya sampai ke set. Isian dari value-nya. Kalau value-nya boleh ya, karena dia memang bisa menyimpan tipe data apapun, bisa list, angka, dan sebagainya. Tapi kalau kunci, nah ini, atau key dari dictionary hanya dapat berupa objek dengan tipe data immutable. Hanya dapat berupa dengan tipe data immutable. Nah, immutable-nya ini benar nih. Immutable-nya benar. Tapi angka, string, kuantitas logic true or false-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Immutable yang tadi Mister sampaikan ada angka, string, dan tuple. Nah, jadi yang terakhir ini menurut teman-teman gimana? Yang terakhir kedua dan yang paling terakhir, apakah juga sama? Betul? Kira-kira jawabannya apa? Jadi nomor 7 ya. Jadi, yang ini, yang bagian terakhir, kunci kamus hanya dapat berupa objek itu betul ya. Nah, di sini ada jebakannya nih. Di bagian terakhir kedua. Kamus dapat berisi objek dari tipe data apapun. Nah, di sini hati-hati. Tipe data apapun ini maksudnya adalah, tadi yang Mister sampaikan, dia ada dua ya. Key dan value. Jadi nggak semua key bisa dijadikan, nggak semua value bisa dijadikan key. Atau sebaliknya, nggak semua value nggak semua key bisa dijadikan value. Oke? Kamus dapat berisi objek dari tipe data apapun. Berarti ini harusnya jawabannya nggak ada. Karena apa? Yang perlu diingat teman-teman, itu kunci dan nilai itu adalah sesuatu yang harus ada di dalam dictionary. Nah, sekarang kita coba nih. Oke, jadi jawabannya 2, 3, dan yang terakhir.
Dari teori ini terbayang semuanya? Aman semuanya? Coba Mister cek dulu. Apakah ada sempat yang merah? Enggak ya? Aus. Oke, Kak Navarro ini ya. Udah nyoba dua kali ya? Hati-hati ya ketika kita mendapatkan soal teori yang dia ada attempt-nya. Kalau udah pertama salah, maka yang kedua hati-hati. Kita coba bahas bersama aja. Oke, yang pertama seperti ini ya. 2, 3, dan terakhir. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 2. Sebentar ya, Mister izin dulu sebentar. Oke, maaf, Mister sudah kembali lagi. Oke, sekarang yang nomor 2. Di nomor 2 ini kita akan coba untuk membuat output seperti ini. Hasil rata-rata sebelum dan hasil rata-rata setelah. Di mana hasil rata-rata sebelum ini merupakan indeks pertama dari si nested list ini. Nah, kalau tadi kita ada nested dictionary, di sini ada nested list. Itu juga sama. Boleh di dalam program. Nah, sekarang kita lihat di sini. Perintahnya apa? Memperbaiki bug di dalam program supaya dapat menunjukkan seperti ini. Kemudian program menyimpan 2 set data, hasil tes sebelum dan sesudah. Nah, ini dia. Ini adalah variabel listnya. Di dalamnya ada 2 list lagi. Nah, konsep kita di awal teori mengatakan bahwa di dalam list itu bisa juga ada listnya. Jadi list itu isinya 2 list, 3 list, 4 list, ditambah lagi dengan boolean itu boleh. Nah, memisahkannya yang perlu teman-teman lihat. Di sini kalau teman-teman lihat, antara list pertama list kedua itu belum ada tanda koma. Sehingga kalau ini tidak ada tanda koma, kalau teman-teman running, maka akan terjadi error. Errornya apa? Pada saat kita mengakses test result. Hati-hati. Cara bacanya itu, oh berarti ini bukan error, Mister. Ini yang error. Kenapa? Bacanya di sini. For result in test result. Nah, test resultnya ini nih nggak ada nih. Bermasalah, Mas Yan. Kondisinya. Dia mau mengakses indeks keberapa. Nah, untuk membuat dia indeksnya itu terurut dengan bagus, pisahkan antar data satu dengan data yang lain itu dengan menggunakan tanda koma. Baru kita bisa akses datanya indeks keberapa ini. Oke? Nah, sekarang kita buat dulu di sini. Indeksnya, test resultnya kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian kita pastikan resultnya ini adalah result keberapa nih. Kalau ini yang sebelum, berarti kan sebelum yang atasnya. Indeks ke 0. Nah, kita isikan 0. Maka dia akan berhasil untuk mencetak di bagian dan mengakses bagian indeks ke 0 dan diiterasi listnya menggunakan for. Di mana setiap angka di sini akan dimasukkan ke dalam variabel resultnya. Di sini nanti digunakan untuk menghitung seluruh totalnya ya, seluruh total dari angkanya ini. Nah, kemudian dari seluruh total angkanya ini dibagi dengan length dari test resultnya. Rumus rata-rata masih ingat? Misalnya kita ada 2 nilai, misalnya 10, ada 2, maka rata-ratanya adalah 10 ditambah 2 dibagi dengan jumlah angkanya kan, maksudnya bukan jumlahnya, banyaknya angkanya, ada 2. Berarti 10 plus 2 dibagi 2, hasilnya 6 rata-ratanya. Sama ini juga. Average itu rumusnya adalah dengan menghitung seluruh total angka di sini dibagi dengan length-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dalam list kita bisa gunakan len. Jadi di sini kita tambahkan len. Jadi panjang dari test result itu yang indeks ke-0 ada berapa? Panjang anggotanya. Karena kita udah mendapatkan totalnya. Jadi ini sebenarnya bukan average ya, tapi total.
total dari seluruh nilai yang sudah didapatkan. Nah, ini untuk yang result pertama. Kita coba running dulu. Apakah ini berhasil muncul atau enggak? Yang di bagian sebelum ya, rata-rata sebelum. Oh iya, ini ada berarti. Ini belum diselesaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk yang bagian setelahnya. Nah, setelahnya itu adalah data yang kedua. Data kedua, kalau kita ngomong indeks, itu adalah indeks ke 1. Jadi setelah 0 yang pertama, yang kedua 1, lanjutnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian dengan cara yang sama kita buat dia length. Panjangnya, panjang dari tes result satunya berapa. Sama seperti ini yang sebelumnya. Nah sekarang kalau coba kita running. Nah oke. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasil rata-rata sebelum dan hasil rata-rata setelah. Jadi cukup menambahkan pemisah dulu antar data yang udah kita susun. Kemudian dari data itu nanti kita akan proses. Prosesnya satu persatu. Supaya teman-teman nggak bingung, bayangkan kalau teman-teman ngambil ini, jadi nanti teman-teman bisa bayangkan ini, yang ada di dalam tes result 1 itu adalah sebenarnya datanya ini aja. Kalau mau dituliskan panjang ya, cuman ini aja bentuk datanya. Karena kita udah akses dalam indeks ke 0. Indeks ke 0 itu apa? Ya ini. Gitu. Nah, sekarang kalau yang ini berarti yang di bawahnya adalah indeks yang, data yang ini. Nah, inilah nanti menjadi nilai dari listnya. Inilah yang akan direpetisi oleh tes result 1 ini. Tes result 1 itu adalah yang ini. Nah, banyak ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang nomor 2? Karena ini nanti bisa menjadi salah satu bahan teman-teman untuk memodifikasi hackathon masing-masing program yang teman-teman buat nanti. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada nih. Oh, oke. Sampai sini clear? Ini list di dalam list. Nested list. Ada lagi kemungkinan yang lain? List dictionary udah, dictionary udah, list udah. Oke. Kalau yang lainnya hanya bisa menjadi, kalau list di dalam dictionary, listnya itu hanya bisa menjadi value. Nggak bisa menjadi key. Nah, kalau itu udah bisa kan, tadi juga sudah dicontohkan terkait dengan listnya. Ada kemungkinan nanti value-nya itu dalam bentuk list. Oke, belum ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor, sebentar. Apakah semuanya sudah clear nomor 2? Oke, good. Sekarang nomor 3 ya. Ke nomor 3. Mana tadi? Sampai mana? Oh, ini dia. Nomor 3, pindah. Sip. Oke, sekarang kita untuk menambahkan program ya. Oh, add the data output. Oke. Jadi ceritanya ini sepertinya kalau dilihat dari bentuknya pre-filled datanya atau pre-filled code-nya, kita udah disediakan variabel department yang isinya itu adalah data-data sales dan pengembangan. Oke, key-nya itu ada 2. Sales dan pengembangan. Main key-nya, key utamanya. Di dalam sales, itu ternyata di-set lagi dictionary yang isinya karyawan, pengelola, dan kepala. Key-nya, ada 3 lagi ininya, key-nya. Tadi juga kita sudah membahas terkait dengan nested dictionary ini namanya ya. Kalau yang di awal tadi nomor 2 nested list, ini nested dictionary. Kenapa? Karena ada dictionary utama, kemudian ada dictionary di dalamnya. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Di sini suruh ngapain? Nah, outputnya kita lihat seperti ini. Kepala departemen Smith Johnson. Nah, Smith itu di pengelola. Johnson di pengelola. Berarti dia mempunyai key yang sama ya. Kepala departemen ini. Kok kepala departemen pengelola ya? Oke, gampang. Kita ikutin dulu ya. Kita ikutin outputnya. Kita ikutin outputnya. Kemudian manajer proyek departemen itu adalah Graham dan Peterson. Graham itu yang key kepala. Peterson juga key-nya kepala. Nah, sekarang tugas kita adalah mencetak seperti ini. Oke, program menyimpan data tentang karyawan dan berbagai departemen. Ketika program dimulai, terus mencetak dengan heading kepala departemen, kemudian nama-nama kepalanya, dengan satu lagi manajer proyek dengan nama-nama kepalanya. Oke, jadi kita intinya harus mencetak Smith Johnson dan Graham Peterson dari data ini.
Dari alurnya ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang bingung nggak? Aman alurnya? Karena alurnya penting nih supaya teman-teman nanti ngodingnya bisa enak. Clear ya? Oke, kalau clear kita mulai dari headernya dulu satu-satu. Satunya adalah kepala departemen, yang kedua adalah manajer proyek departemen. Kita buat print dulu. Kepala, ingat harus sama persis. Kalau enggak nanti enggak bisa departemen. Ini bukan pakai bahasa Inggris ya, departemen pakai bahasa Indonesia. Nah, kemudian di dalamnya itu kita akan mencetak Smith dan Johnson. Kalau kita lihat di sini, departemennya itu kita bisa buat panggil departemen, isinya adalah Smith dan Johnson. Kita print dulu, print. Departemen, panggil nama variabelnya, kemudian Smith dulu ya, yang Smith dulu. Di dalam departemen untuk menuju Smith itu ada 2 key yang harus kita lewati, sales dan pengelola. Jadi kita buat di sini sales, satunya lagi pengelola. Kita copy aja, takutnya ntar tipu. Oke, baru nanti kita dapatkan yang Smith. Nampak betul? Sekarang kita coba cek. Kepala departemen Smith. Nah, yang diminta tulisan Smith-nya ada tanda stripnya. Apa? Tanda minus. Berarti kita perlu tambahkan ya. Kita buat ada spasinya nggak? Oke, ada spasi ya. Minus spasi dulu. Berarti kita cukup tambahkan tanda minus, kemudian koma, department. Kalau ini kita running, jadi Smith. Nah, udah dapat ya? Sekarang untuk selanjutnya. Nah, silakan lanjutkan. Mister kasih waktu 2 menit, karena ini tinggal memodifikasi saja. Tadi juga teman-teman udah clear pada saat demonstrasi, bisa mengakses sampai ke dalamnya. Nah, sekarang coba lanjutkan untuk mengakses semuanya. Kepala departemen itu yang pengelola, sementara manajer proyek departemen itu adalah yang bagian kepalanya. Oke, silakan dilanjutkan. Karena tadi tidak ada pertanyaan, maka silakan coba dilanjutkan dulu. Ini mereview apa yang tadi udah kita pelajari. Metodenya udah sama. 8/10, Mister akan coba cek dari progres teman-teman. Oke, Dennis, good. Sudah berhasil melewati nomor 3. Yang lainnya ditunggu. Abel, Ayla, Kanavaro, Yumna, dan Hisham. Oke. 1 menit lagi. Oke, nice. Abel sudah sesuai dengan jalurnya, sudah pas, tinggal dilanjutkan. Oke, Ayla juga. Hati-hati. Kita perlu memodifikasi, hanya perlu memodifikasi key-nya, itu hint-nya. Karena Faru juga sama. Nice. Yumna dan Hisham gimana?
Apakah sudah aman? Oke, nice. Abel, udah lanjut nomor 4. Good. Yang lainnya, 3, 2, 1. Oke, kita coba bahas ya. Yang sudah selesai di nomor 3, silakan lanjut di nomor 4. Kita akan coba bahas. Di sini sebenarnya kita cukup memodifikasi key-nya saja. Jadi cukup copy ini, kemudian taruh di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ingin dapat Johnson, berarti kita butuh memodifikasi key utamanya yang kedua, yaitu yang pengembangan. Yang awalnya sales berubah jadi pengembangan. Kemudian selanjutnya adalah kalau dilihat dari outputnya kita perlu ngeprint lagi manajer proyek departemen. Nah ini bisa di copy ini nih sepertinya, sama tulisannya. Ada titik duanya ya, hati-hati. Print manajer proyek departemen. Kemudian print lagi. Nah ini kita copy aja ini yang atas. Yang awalnya dia apa ini ya, pengelola ya. Jadi mintanya kan Johnson. Johnson itu sorry, Graham ya, Graham yang manajer proyek departemen. Graham itu yang kepala. Kita copy, taruh di sini. Nah, ini kita copy lagi. Dari sales berubah jadi pengembangan. Karena sama-sama kepala, ya kan? Yang kita akses adalah Graham dan Peterson. Graham dan Peterson itu adalah kepala, mempunyai key kepala. Nah, sekarang kita coba run. Betul? Oke. Nice. Jadi seperti itu ya. Kalau kita ingin mengakses database dalam bentuk dictionary, pastikan key-nya kita pegang. Kalau kita ingin mengakses dalam bentuk list, pastikan indeksnya dipegang. Kalau kita mau mengakses dictionary di dalam list, pastikan indeks dan key-nya kita pegang. Oke? Nah, ada nggak Mister? List di dalam dictionary? Ada, tapi hanya sebagai value, tidak sebagai key. Jadi pada saat nanti kita mengakses value dari si listnya, kita tetap menggunakan indeks. Jangan lupa kita harus tetap mengakses key yang tadi menyimpan value dalam bentuk list. Oke, kebayang sampai sini ya. Nomor 3. Aman semuanya? Oke, nice. Hisham dan Kanavaro, bagaimana? Clear? Ada yang mau ditanyakan? Mister lihat masih belum hijau nih. Apakah ada kendala? Hisham dan Kanavaro? Yang lainnya udah bisa maju? Silakan. Nggak bisa clear Kanavaro. Oke, silakan di share screen dulu Kanavaro. Kalau yang Hisham gimana? Aman? Kalau yang Kanavaro masih lagi dicoba, Mister. Oh, lagi dicoba. Oke, silakan dulu. Oke, sekarang kita lihat di bagian Kanavaro. Kita troubleshoot bareng-bareng. Apa kira-kira yang belum clear? Manajer proyek departemen. Oke, kepala departemen. Graham, Peterson, Smith. Oke, kalau dari outputnya sudah sama ya. Yang diinginkan adalah Smith Johnson dan Graham Peterson. Sekarang tulisannya ya. Manajer proyek departemen. Oke. Kepala departemen. Oke, udah pas. Oke, kayaknya sepertinya ada bug nih. Coba di copy lagi codingannya dari Kanavaro, kemudian di reset terus di refresh. Di copy dulu semuanya. Oke, ya dari situ boleh yang berubah tadi. Kemudian di reset. Di resetnya pakai yang tanda itu. Nah, oke, yes. Kemudian di running, coba running, pencet tombol play dulu. Jangan di paste dulu. Tombol play dulu. Oke, nggak ada ya. Kemudian di refresh, pencet F5. F5. Oke. Sekarang di paste di situ coba. Di paste lagi kodenya. Semoga sudah bisa ya. Oke, coba running lagi. Kenapa Mbak Siapa? Kepala departemen.
Manager proyek departemen. Nggak bisa ya? Oke, sebentar. Mister coba masuk ke bagian punyanya Kanavaru dulu ya. Punyanya Kanavaru. Oke. Oh, punya saya malah kebalik, Mister. Apanya tuh yang kebalik? Sebentar, Mister coba masuk. Jadi kayak ya. Masuk dulu ya, Mister coba cek ya. Oke. Kepala departemen. Manager proyek departemen. Oke, Smith dan Johnson. Graham Peterson. Oke, bentar nih. Ada. Apakah gara-gara ini? Coba. Mister troubleshoot dulu. Ada masalah. Coba ini ya, Mister akan kirimkan code-nya. Sebenarnya udah bener itu punyanya Kanavaru. Mister akan coba kirimkan code-nya yang tadi Mister ketikkan. Silakan nanti di copy ya, di kopas. Langsung ke bagian punyanya Kanavaru semuanya. Yang di bagian departemennya juga mulai dari baris ke-1 sampai baris ke-12 itu diikutin yang punyanya Mister. Mister coba kirim ke chat dulu. Kita coba troubleshoot dulu yang punyanya Kanavaru dulu ya. Oke, ini saya kirim di sini ya Mister ya. Mister kirim di chat. Nah, silakan yang untuk Kanavaru. Karena tadi Mister coba kalau ini kita pakai di code-nya Kanavaru harusnya sukses nih. Sepertinya ada bug nih di bagian Kanavaru. Kalau yang Hisham coba. Hisham gimana? Kebaliknya? Oh, udah aman. Udah, Mister, udah. Balik tadi saya. Oh, oke, siap. Oke, nice. Nah, sekarang kita tunggu sebentar, kita coba masuk ke nomor 4 habis ini. Oke, gimana Kanavaru? Sudah clear? Sudah coba di running dengan menggunakan code yang Mister kirim. Sama sebenarnya ya. Punya Mister yang tadi Mister kopas di dalam chat itu sama dengan code yang teman-teman buat. Tapi kayaknya ada bug di bagian ini, di bagian Kanavaru tadi sepertinya. Jadi dia nggak bisa lanjut. Nah itu coba Mister kopikan dari code Mister yang tadi kita bahas bareng-bareng di track. Semoga bisa masuk ke dalam hijaunya ya. Soalnya kalau nggak hijau nanti dia nggak bisa masuk ke next stage-nya. Gimana Kanavaru? Sudah? Belum? Masih terkendala kah? Silakan dikopas di situ. Yang tadi Mister kopikan. Oke. Oke, sembari menunggu Kanavaru, kita coba masuk ke yang nomor 4 dulu ya. Nanti silakan menyusul di nomor 4. Kita coba cek dulu. Nomor 4 apa nih soalnya? Oke. Wih, ya ini. Asik nih. Kalau udah ada contoh programnya enak nih. Jadi kita tinggal nunjukin ini aja. Ngikutin ini aja. Oke, Anda perlu menulis program seperti ini ya. Setelah Anda selesai mempelajari proyek, lanjutkan ke dua tugas di bawah ini. Oke, sekarang kita buat dulu ini. Buat dan isi database-nya. Oke, sebelumnya di bagian nomor 3, nah ini kalau teman-teman kembali, nah ini Mister hilang ya, karena kita Mister tadi menggunakan track, tapi kalau teman-teman harusnya udah aman. Udah muncul juga seperti ini. Inilah bentuk data yang menyimpan database-nya. Bentuk variabel yang bisa menyimpan database. Contohnya seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman replikasi. Misalnya Mister copy ya. Copy. Kemudian di nomor 4 ini tadi, nah namanya kan training ya. Tinggal kita ganti nama aja kan. Kita taruh di bawahnya. Nah, ini yang awalnya departemen ganti training.
Oke, nah ini kita hapus. Mister menduplikasi apa yang tadi di nomor 3. Nah, sekarang datanya kita sesuaikan dengan database dari pelatihan informasi ini. Ini contohnya. Ada ini di bagian gambarnya, strukturnya seperti ini. Ini key-nya, nama pelatihannya. Kemudian value-nya itu ini. Daerah dan artinya. Nah, setiap value ini kan kita bisa lihat ya ada 2 pasangan, ada sepasang. Key dan value lagi. Berarti kita bisa buat di dalam dictionary lagi. Jadi yang awalnya sales, kita ganti onboarding. Kemudian penanggung jawab ini kita jadi karyawan. Apa isi dari penanggung jawab? Itu adalah V. Henderson. Yang awalnya karyawan ini isinya Graham Smith. Ini kita buat jadi V. Henderson. Nah, di dalam gambar ini sebenarnya udah dibuat. Nah, ini dia. Udah dibuat dalam bentuk teks. Jadi kita bisa langsung copy-copy aja. Nah, jadi kita langsung sesuaikan ya. Onboarding dulu. Kita masukkan di sales. Kemudian penanggung jawabnya. Penanggung jawab. Jangan pakai tanda titik duanya. Kita gantikan di karyawan. Kemudian V. Henderson kita gantikan menjadi nilai. Oke. Kemudian topik kita jadiin pengelola. Nah, ini adalah string tindakan pencegahan keselamatan kerja tim. Ini adalah list ya, karena ada 2 nih, koma. Kita buat di sini list, kita buat string, kemudian ini string. Kemudian terakhir tanggal. Kita copy di sini, kemudian kita buat 1505 ini sebagai string di sini. Oke. Nah, selanjutnya yang pelatihan lanjutan sama kondisinya kayak gini, kayak yang di atasnya. Jadi ini di copy dulu pelatihan lanjutan. Kemudian penanggung jawabnya. Nah, ini kita copy aja langsung di sini. Kita ganti. Set. Nah, sekarang kita ganti di sini. N. Michaels. Kemudian kepemimpinan dan literasi digital. Ini dalam bentuk list. Tik. Kemudian ini 2011. Oh, jangan lupa ini ada spasinya. Hati-hati. Usahakan, pastikan ya, bukan diusahakan lagi, pastikan tulisannya mirip. And Michaels nih tanpa ada spasi, ini spasi maksudnya di antara titik 2 ya. Kalau ini nggak ada masalah. Ini pembentukan dari dictionary-nya yang kayak gini. Mau tanpa spasi juga nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika teman-teman mengetikkan ini ada spasi di dalam string value-nya. Itu akan jadi output yang berbeda. Nah, sampai sini dulu. Konversi dari pembentukan database sudah clear semuanya? Jadi tinggal kopas-kopas saja. Mister tadi memakai prototipe yang ada di nomor 3 ya. Oke, nice kan Navarro. Good job. Nah, sekarang di nomor 4 semua ya. Jadi Mister masih masuk ke dalam yang pertama, mengubah dari gambar tadi yang sudah distrukturkan di dalam database kita ke bagian dictionary-nya. Sampai sini sudah clear. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Benar nggak nih struktur dictionary-nya gini? Kita running. Sesi pelatihan pro team. Misalnya 1, judul pelatihan. Onboarding, pelatihan lanjutan. Nomor tindakan. Nomor tindakan. Apa ini? Misalnya onboarding ya. Onboarding. Nomor tindakan 1. Apa nih? 2. Di startup program nomor tindakan 1, nomor tindakan 2. Oh, judul pelatihannya. Oke.
Kalau 2 dia maksudnya judul pelatihan. Kayak judul pelatihan itu berarti nanti di bagian apa nih pelatihan? Pelatihan lanjutan. Oh, oke, kita coba. Onboarding. Nah, ini ya, terlihat list ya. Misalnya dia di print, maka dia akan muncul listnya. Kemudian masing-masing value-nya string, sama satu lagi string. Nah, kalau ini nomor tindakannya yang kedua, lagi kita coba yang pelatihan lanjutan. Maka sama, and Michaels string dan string untuk tanggalnya juga. Oke, sekarang kita udah pas ya, berarti database-nya ya. Topiknya ini string, betul. Perkiraan kita udah betul karena ini dipisahkan sama tanda koma ya teman-teman ya. Jadi kalau dia biasanya dalam bentuk string, dia nggak akan dipisahkan tanda koma dalam ini ya, dalam pembentukan database-nya. Ya udah ditulis saja biasa. Sekarang kita masuk ke bagian penulisan programnya. Nah, ini kita tinggal ikutin aja. Di sini kan untuk menghindari kesalahan ketik dan sebagainya alurnya, kita ikutin yang ada di sini. Kita stop dulu, kita running ulang. Pertama, kita print aja dulu ini. Sesi pelatihan pro team. Kita buat print. Sesi pelatihan pro team. Kemudian di sini nanti inputnya ya berarti. Karena nanti ini milih, lihat dan dari sini. Ada tanda apa nih? Kurung lebih besar 3 kali. Berarti ada input. Jadi kita buat misalnya sesi. Sebentar, kita coba cek dulu. Jangan-jangan ada ini lagi. Oke, sesi pelatihan pro team udah betul. Kemudian daftar tindakan dicetak. 1 judul pelatihan, 2 info tentang pelatihan, nomor tindakan. Oh, dia beda-beda. Berarti ini kita copy aja di sini. Print lagi. Seperti ini. Kemudian inputnya di bagian input nomor tindakan. Ini ada nomor 3 nih. Disampaikan. Ada input nomor tindakan. Misalnya nomor sama dengan input nomor tindakan. Nah, ini kita copy di sini aja supaya nggak ada tipe-tipe. Nah, sampai sini berarti nanti harusnya dia akan mencapai nomornya. Sekarang kita coba running dulu. Nah, oke ya, sudah sama ya. Misalnya ini nomor 1 dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang kita buat seleksinya. Karena pada saat kita sudah running ini, misalnya kita pilih 1, maka yang akan muncul adalah judul pelatihan. Judul pelatihan itu yang ini, onboarding dan pelatihan lanjutan. Yang akan kita dapatkan. Nah, kalau di sini, di dalam program sini, jika 1, maka daftar nama training seperti pada gambar ditampilkan. Training itu, kalau di sini, itu onboarding dan pelatihan lanjutan. Itu adalah key. Kita bisa mendapatkan keys-nya. Lalu kita repetisi. Jadi kita buat dulu seleksinya. Yang pertama, if nomor sama dengan 1. Kenapa Mister kasih tanda petik? Karena kondisinya ini adalah default value-nya adalah string. Jadi Mister tanda petik. Kalau ini teman-teman konversi ke dalam bentuk integer, berarti stringnya ini tanda petiknya dihilangin kayak gini boleh. Jadi hati-hati ya. Ini bebas, gak ada ketentuannya. Apakah satunya itu string atau value. Nah, sekarang kita buat value-nya dulu. Kita ambil dulu keys-nya semua. Onboarding dan pelatihan lanjutan. Kita bisa buat namanya apa tadi ini? Pelatihan. Pelatihan sama dengan trainings.keys. Kalau kita print pelatihan, itu yang akan muncul adalah kita lihat supaya terbayang teman-teman. Nah, ini list dari dictionary, onboarding dan pelatihan lanjutan. Tinggal kita repetisi dengan menggunakan for. Yang sebelumnya kita juga bisa pakai di nomor 2 ya, kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 1 ya. Itu ada contoh untuk mengambil for-nya. Itu bisa diambil template-nya. Nah, di sini kita bisa langsung lakukan di sini juga for data in pelatihan. Kita repetisi dan bentuknya harus strip
spasi onboarding. Print sama kayak sebelumnya, strip dulu, koma, data. Kalau ini kita running, harusnya 1 akan muncul onboarding dan pelatihan lanjutan. Nah, yang 1 clear. Sekarang tinggal yang nomor 2. Ada yang ketinggalan nggak? Kalau ini diluncurkan 1, maka dia oke. Yang ketinggalan adalah kita diminta lagi masukin nomor tindakan. Berarti kita butuh melakukan looping. Loopingnya harus ada di sini. While nomor tidak sama dengan off. Kenapa? Karena di sini dibilangnya off kan ya. Kalau off exit kan? Off exit. Nah ya, ini ya. Off exit. Kalau tidak sama dengan off, maka dia akan dilanjutkan. If nomor sama dengan 1, seperti ini. Nah, jangan lupa body while-nya masuk 1 tab. Semuanya. Nah, setelah seperti ini selesai, supaya ini berhentinya itu tidak melakukan unlimited loop yang akan ngeprint ini terus-menerus, maka kita perlu yang namanya input lagi nih. Jadi ini kita masukkan lagi untuk nyeleksi lagi datanya. Nah, datanya nanti akan ditanya lagi nomornya inputnya apa. Terus seperti itu. Nah, dia akan looping terus ke atas. Nah, yang 1 udah clear. Kemudian nomor inputnya pun juga sudah menjadi batasan dari loopnya. Sekarang kalau kita coba running 1, maka dia ditanya lagi nomor tindakannya. 1 lagi sampai dia dituliskan off baru berhenti. Oke. Sampai off ya, bukan angka selain 1. Kalau angka selain 1 lihat 2 selalu ditanya. Pokoknya off baru berhenti. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir nomor 2. Di nomor 2 itu kita akan ngeprint. Jika 2, maka Anda diminta untuk memasukkan nama pelatihan. Jika ada pelatihan seperti itu, informasi ditampilkan. Jika tidak, dituliskan tidak ada pelatihan seperti itu. Nah, sekarang kita coba masuk yang nomor 2 ya. Else, elif, nomor sama dengan 2, maka apa yang terjadi? Kita buat string. Kita perlu ngeprint, tadi di printnya apa ya bentuknya? Apakah langsung ngeprint saja isi value-nya? 2 ya sekarang, nomor 2, karena kita butuh yang nomor 2. Judul pelatihan. Oke, kita ditanya judul pelatihan. Judul sama dengan input. Kita copy tulisan ini. Masukkan sini. Kemudian kalau judul pelatihannya misalnya onboarding, sama seperti ini, maka yang muncul langsung value-nya. Kita tidak memisahkan isiannya lagi. Jadi kita langsung memunculkan value dari masing-masing ini ya, V Henderson, kemudian list, dan terakhir tanggalnya. Nah, kita bisa manfaatkan keys tadi seperti yang tadi Mister contohkan. Jadi kita dapatkan dulu keys-nya. Keys-nya itu dari sini. Kita buat keys-nya apa ya? Onboarding keys saja. Keys-nya berarti kalau dia onboarding, keys judul. Kalau ada, sebentar. Kalau tidak ada, coba kita cek dulu. Kalau tidak ada gimana? ASD? Oke, berarti ada seleksi lagi ya. If judul in training keys. Yang seperti ini. Kita ambil keys-nya kan. Kita ingin melihat apakah yang tadi diketikkan di judul pelatihan itu ada di dalam training. Wajib. Berarti kita buat training.keys. Keys. Sip. Kalau ada, apa yang dilakukan? Suruh ngeprint. Ngeprintnya apa? Ngeprintnya based on key-nya. Jadi kita bisa repetisi sesuai dengan contoh ini tadi. For data in pelatihan. Karena ini tadi
adalah training keys ini, kita bisa langsung buat training keys-nya ini sebagai objeknya. For data in training keys, kita buat print ya, judulnya semuanya ini, value dari semuanya. Print trainings, panggilannya key-nya adalah dari data yang udah kita kelompokkan dari key-nya tadi. Kita panggil masing-masing data. Untuk mendapatkan masing-masing si V. Henderson, 1505, dan list-nya. Nah, kalau nggak ada, misalnya nih, kalau nggak ada, kan ini kan judulnya kalau ada di training keys. Kalau nggak ada gimana? Else, kita buat print tadi. Tidak ada pelatihan seperti itu. Hati-hati nggak ada pakai spasi ya. Hati-hati di belakangnya nggak ada pakai spasi. Kalau ini di blok soalnya ada spasi dikit nih di belakang sini nih. Tidak ada pelatihan seperti itu. Kalau dia nggak ada judulnya di dalam training keys. Nah sekarang kita coba running. Nomor 2, kita buat ASD. Tidak ada pelatihan seperti itu. Sudah masuk ke else-nya udah benar. Sekarang yang ada pelatihannya. Contoh onboarding. Nomor tindakan lagi kita buat nomor 2. Judul pelatihan onboarding. Nah, muncul. Tapi lihat yang terjadi. Kita tidak mendapatkan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah mendapatkan V. Henderson-nya, tindakan pencegahan keselamatan, dan tanggalnya 1505. Udah itu. Yang lainnya jangan. Jadi kalau ketemu yang onboarding, maka yang ditampilkan adalah onboardingnya saja. Nah, ini berarti kita perlu yang namanya tadi nested. Kalau training datanya aja, kita dapat datanya adalah seluruhnya. Onboarding dan pelatihan lanjutan. Makanya munculnya seperti ini. Oke, terbayang sampai sini? Jadi kita butuh nested for. Kita buat ini menjadi nggak hanya training data aja yang dimasukkan, tapi semuanya. Mau yang penanggung jawab, topik dan tanggal, dan value-nya yang kita inginkan. Berarti kita modifikasi nih. Yang awalnya print training data langsung, kita modif seperti ini. Stop. For key in data datanya tadi yang onboarding. Oh, judul ya berarti ya. Nah, sebentar. Biar nggak bingung, kita buat ini aja dulu. Kita buat tanda. Ini mendapatkan seluruh data di pelatihannya. Pelatihannya itu adalah onboarding dan pelatihan lanjutan. Sampai sini clear ya? Ini biar nggak bingung nih. Ini Mister tetap printkan dulu seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah sesuai dengan judul. Kalau judulnya ada, maka yang perlu kita fokuskan hanya di bagian judul saja. Ini dapat nih di bagian seluruhnya. Nah, sekarang Mister akan coba kasih jarak lah ya. Jadi nanti kalau ini ada, maka kita perlu fokuskan ke dalam judul. Judulnya apa? Sesuai dengan apa inputan kita. Datanya apa? Namanya trainings. Jadi for data in training. Trainingsnya apa tadi? Based on judul. Ya, sama konsepnya kayak gini. Nyarinya. Kemudian kita butuh apanya? Butuh key-nya kan? Key-nya di penanggung jawab, topik, dan tanggal. Kita udah dapat judul nih. Kita mau dapetin value-nya ini. Kita berarti butuh key-nya ini kan? Oke. Berarti judul, kemudian kita butuh keys-nya. Setelah dapat keys-nya, cek dulu ya, supaya teman-teman kebayang. Ini Mister Comment dulu. Konsepnya Mister Comment dulu. Nah, sekarang kita coba arah nih. 2, judul pelatihannya onboarding deh. Nah, lihat key-nya dapat penanggung jawab, topik, tanggal. Sama kan? Tinggal kita ngeprint dalamnya. Berarti dalamnya apa? Sama konsepnya kayak gini. Print nama ininya, apa itu nama variabelnya, kemudian seluruh key yang kita butuhkan. Nah, sekarang posisi di sini key-nya itu adalah ini, penanggung jawab. Data ini adalah sebagai key-nya. Key-nya dari training judul.
Berarti kita cukup ngeprintnya. Konsepnya sama, pegang key-nya. Trainings, data, sama kayak ini kan bawahnya. Cuman data ini yang awalnya merupakan key dari training keys, kita rubah jadi judul spesifik kita yang kita inginkan, yaitu onboarding. Judul. Nah, di sini baru kita buat data. Datanya itu adalah key. Key yang kita dapetin ini, penulis topik dan sebagainya. Nah, kalau ini kita running, ya, onboarding. Kok judul? Onboarding mana? Ini dia. Set. Nah, udah muncul ya. V. Henderson, tindakan pencegahan, 1505. Balik lagi ke nomor tindakan. Ini tadi nomor tindakan. Jadi, looping lagi sampai dia nanti di off-kan. Misalnya off. Nah, selesai. Nah, sekarang kita coba running ya. Ini Mister komen, biarkan komen. Nanti supaya teman-teman kebayang apakah masih bisa running ya kalau di komen ya. Mister pakai tanda checklist ya sekarang ya. Tadi Mister pakai tanda play biasa. 1 dulu. Oke, clear. 2, judul pelatihannya apa? Onboarding. Oke, sesuai ya. Onboarding. Kalau ini diketik onboarding. Oke, sama ya. Nomor tindakan lagi. Masuk dia. Nomor tindakan. Nah, sekarang ya udah ke close. Ulang lagi. 2, onboarding. Oke, sekarang 2 lagi. Satunya lagi, yang pelatihan ini yang belum kita coba. Pelatihan lanjutan, apakah betul? Oke. And Michaels, literasi digital 2011 dan sebagainya. Oke, sudah clear ya. Nah, dia udah hijau. Oke, terbayang sampai sini? Apa yang dibutuhkan oleh si sistem ini? Ini kan database-nya tadi udah kita create dari awal. Kemudian di sini kita buat main programnya ketika dia mendapatkan inputan, judul pelatihan, info tentang pelatihan dan sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman pakai untuk buat satu aplikasi lagi, bebas aplikasinya apapun, buat bentuk datanya seperti ini. Di hackathon-nya nanti sebagai tugas teman-teman buat di playground, di laboratorium. Di laboratorium yang tadi Mister contohkan. Di mana tadi? Oke, sini. Nah, di laboratori. Di laboratori ini create project. Nanti pilih yang Python. Supaya nanti teman-teman bisa mengerjakannya hackathon-nya. Karena di course-nya, di sini tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi yang seperti tadi, tempat untuk mengerjakan. Memang di sini bentuknya hanya dokumentasi aja. Dan akan dibentuk di bagian laboratori. Isiannya, kalau teman-teman misalnya, aduh Mister masih belum dapat ide. Buat seperti ini. Nama belakang, posisi, atau apapun boleh. Yang penting nanti teman-teman bisa membaca datanya, kemudian bisa mengakses kayak tadi tuh. Ngeprint apa tadi ya di sini tadi. Nama pelatihannya gitu misalnya. Nah, ini dia. Nama pelatihannya. Nah, ini silahkan teman-teman eksplorasi buat satu aplikasi. Nggak harus mirip seperti ini. Kalau teman-teman punya ide lain, misalnya hero favorit, game favorit, makanan favorit, silahkan. Nanti masukkan di sini, ketika nanti muncul, buat secantik mungkin. Kalau ini kan tadi, kalau di print cuman kayak gini ya. V. Henderson, kemudian tindakan pencegahan keselamatan. Kalau misalnya mau dibuat nomor 1, 2, 3 atau tanda strip biar lebih cantik, lebih bagus, silakan. Tapi gunakan database yang ini bisa dijadikan referensi database-nya. Pembentukannya seperti ini. Oke, clear untuk tugas hackathon-nya. Dan nomor 4, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nanti Mister akan sampaikan untuk yang kunci jawaban yang kemarin ya. Kemarin Mister lupa di bagian 5, nomor 5 sama nomor bintang. Nah, sekaligus juga yang bintang 2 ini. Besok mungkin Mister akan compile, kemudian Mister akan bagi besok. Nah, tugas hackathon-nya itu sampai minggu depan. Jadi harapannya di minggu depan Mister bisa lihat hasil dari pembuatan proyek teman-teman, aplikasinya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Nanti untuk yang bintang 1 dan bintang 2 di bagian ini, Mister akan coba kirimkan ininya kode referensinya, tapi usahakan teman-teman kerjakan dulu sesuai dengan ini ya, pemahamannya dulu.
Nah, baru nanti kalau misalnya udah mentok, lihat di kode referensinya Mister. Kode referensi Mister juga nanti bisa dijadikan sebagai salah satu batu fondasi untuk membuat project yang teman-teman akan lakukan di hackathon-nya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Nah, ada yang bertanya nggak? Nggak ada yang ditanyakan? Abel, Aila, Denish, Yumna, dan Hisham. Mana nih? Ada yang ditanyakan nggak? Bingung nggak? Kita masih belajar terkait dengan list, dictionary, nggak berubah dari itu ya. Masih itu saja. Tapi di sini kita coba lebih sedikit kompleks. Kita buat nested di dalamnya. Sehingga teman-teman harapannya ketika nanti memang di real project-nya, itu bisa memahami dengan baik apa yang di dalam database itu, bagaimana cara aksesnya, bagaimana cara mendapatkan key-nya, dan seterusnya. Itu bisa teman-teman dapatkan. Cara Mister tadi itu merupakan salah satu ya. Contohnya kayak gini. Ini Mister masih share screen yang kode ya. Kode. Untuk mendapatkan value-nya itu bisa kita gunakan key atau kita bisa langsung panggil value-nya. Ada values kan, ada selain keys ada values ini ya. Values ini juga nanti bisa mendapatkan nilai langsung dari si V Henderson tindakan dan seterusnya. Jadi kalau ini di print, kalau kita pakai values ya, misalnya print data, ini Mister komen dulu, Mister kasih jarak, judulnya onboarding, lihat value-nya langsung dapat. Yang Mister contohkan ini salah satu cara untuk mendapatkan value. Itulah kenapa Mister ngomong kalau mau ngoding itu sebenarnya yang dipegang adalah alurnya teman-teman ya. Kalau codingannya itu bisa macam-macam. Tadi Mister pakai keys. Kemudian di bawahnya juga masih pakai keys. Kalau mau pakai values bisa Mister, bisa. Ini pakai values Mister. Ya kan? Bisa beda kan gitu maksud Mister. Codingannya bisa beda. Ini satunya, terus satunya lagi ini print data gitu dong. Kalau satunya menggunakan strukturnya semuanya karena kita based on key. Kalau ini based on value-nya langsung. Dan sudah dalam bentuk tergenerate dalam bentuk ini ya, bukan dalam bentuk dictionary list lagi, tapi udah tergenerate sesuai dengan contohnya. Jadi bisa berbagai macam caranya di code-nya. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum Mister tutup? Tidak terlambat. Oke, sembari menunggu teman-teman ini menyelesaikan yang di nomor 4, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran terkait dengan dictionary dan list. Bedanya adalah di sini kita mencoba untuk sedikit lebih kompleks tipe datanya, struktur datanya. Dia ada di dalam nested, jadi dia bersarang gitu ya. Ada dictionary di dalam dictionary, kemudian kita juga ada nyoba list di dalam list, ada dictionary di dalam list, ya kan? Nah, list di dalam dictionary udah kita coba, tapi nggak serta-merta listnya langsung saja dimasukkan ke dalam dictionary, tapi selalu ada key. Kenapa? Karena dictionary konsep utamanya adalah saat kita mendefine dictionary, pasti ada keys dan value. Jadi kalau misalnya teman-teman disuruh masukkan nilai, tolong masukkan list ini ya ke dalam dictionary. Jangan langsung serta-merta nilainya dimasukkan aja. Pastikan key-nya juga ada. Kalau nggak ada, itu nggak bisa. Jatuhnya jadi set namanya. Nah, set itu bukan merupakan, dia immutable, mirip seperti tuple. Bukan immutable. Cara aksesnya itu tidak seperti index atau list. Jadi dia karakter tipe data khusus yang dia bisa mendisting kondisi yang kalau ada duplikasi, tapi tidak untuk menyimpan data. Menyimpan database seperti ini, karena database seperti ini dia harus mempunyai sifat bisa diedit, bisa dibaca, bisa diupdate. Oke, clear ya? Jadi balik lagi. Jadi kita udah belajar terkait dengan nested structure. Nah, di dalam nested structure ini nanti teman-teman yang perlu diperhatikan adalah sifat dari masing-masing tipe datanya. Tipe data semuanya bisa jadi value,
tapi untuk jadi key itu harus bersifat immutable. Misalnya kayak tuple, string, boolean, atau integer. Nah, itu bisa. Tapi kalau list, nah itu nggak bisa jadi key. Di dalam value bisa berbagai macam. Di dalam list bisa juga berbagai macam tipe data. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ada yang mau didiskusikan? Mister mengingatkan sekali lagi, ada tugas hackathon. Nanti di bagian bintang 1 dan bintang 2 juga boleh dikerjakan untuk menambah bahan dari teman-teman untuk mengerjakan hackathonnya. Untuk konsep hackathonnya, teman-teman bisa lihat di bagian platformnya sini. Masuk ke bagian nomor 8 ya. Di nomor 8 sini. Boleh teman-teman ikutin yang ada di sini aturannya, ketentuannya. Boleh teman-teman punya ide sendiri. Jadi di sini nanti ada aturan-aturannya juga. Ya, ini untuk mendapatkan informasi dengan nama belakang dan sebagainya itu ada di sini. Ada contohnya juga. Nah, seperti itu. Atau teman-teman mau pakai ide sendiri, boleh, silakan. Yang penting nanti yang Mister lihat adalah bagaimana teman-teman bisa berhasil membaca masing-masing datanya, mengeksplorasi datanya, dan bisa menampilkannya dalam bentuk output yang sesuai. Jadi contohnya bisa dilihat di nomor 4 atau nanti di nomor bintang juga ada contoh-contohnya. Ntar Mister akan coba compile dulu. Besok akan Mister share sekaligus dengan yang kemarin di minggu yang lalu. Oke, ada? Oke, nggak ada nih. Ada yang tanyakan nggak? Saya tidak bisa Mister yang bagian mana nih? Oke, kita lihat dulu di Hisham. Hisham lagi ada kendala nih. Kita coba spotlight dulu, kita highlight, kita troubleshoot bareng-bareng. Apa nih? Oh, oke, penanggung jawab itu masih muncul Hisham. Oke, coba scroll ke bagian bawah di nomor 2-nya, Elif nomor 2. Oke, mana nih? Ya, if judul in training keys, berarti kita mendapatkan seluruh training keys dan akan merepetisi masing-masing judulnya. Ingat, if judul in training keys itu untuk ngecek aja ya, bukan untuk merepetisi ya. Nah, selanjutnya kita lakukan repetisi. Jadi untuk penanggung jawab ini nggak perlu lagi, Hisham. Yang penanggung jawab, info penanggung jawab ini nggak perlu lagi. Yang kita butuhkan hanya langsung nilainya. Jadi nggak perlu lagi diketik penanggung jawab .2 V Henderson. Langsung ke V Henderson-nya. Jadi kalau mau mengakses V Henderson gimana? Kalau mau mengakses V Henderson gimana? Ada dua cara tadi ya, Mister contohkan. Kita bisa gunakan for, repetisi for dengan menggunakan values, atau for dengan menggunakan keys-nya lagi. Kalau punya Hisham ini kan dia menggunakan apa nih? Key-nya ya. Info training judul. Berarti nanti Hisham mau mengakses masing-masing topik. Apa jadi? Bukan topik tadi di awalnya. Penanggung jawab, topik, tanggal. Jadi tulisan di baris yang tadi itu udah benar Hisham. Cuman Hisham perlu edit di bagian. Oh, mau pakai for. Oh, boleh. Satu tab ya Hisham ya. Itu 229 itu sepertinya belum satu tab itu ya. 2 kali spasi ya itu ya. Kalau mau pakai spasi 4 kali spasi. Teman-teman yang lain juga ya. Kalau mau pakai spasi 4 kali spasi. Kalau mau pakai satu tab 1 kali tab. 1 kali tab itu sama dengan 4 spasi ya enggak salah. Oke, for data in trainings. Nah, ada dua cara ya tadi yang Mister contohkan. Ada Mister menggunakan tadi yang di awalnya itu menggunakan keys. Pemanggilannya jadi cukup panjang. Ada yang langsung menggunakan values. Jadi langsung fokus kepada value-nya. Kalau kita nggak ada lagi ini ya keperluan terkait dengan nanti kombinasi key yang lain, kita cukup menggunakan value dah bisa. Nah, kalau menggunakan key, berarti kita gunakannya nanti yang bagian bawah ya. Kalau ini kan yang print data ini kalau kita gunakan values. Kalau kita gunakan keys, maka yang akan diaktifkan yang bawah sini. Jadi print, trainings, judul, kemudian datanya sebagai key kita ambil lagi. Judulnya kenapa tetap? Karena kita udah di-define dengan menggunakan input dari user tadi. Yaitu onboarding atau apa tadi atasnya? Pelatihan lanjutan. Makanya judul itu selalu muncul
sebagai key utama, main key-nya. Baru nanti nested key-nya based on data yang kita dapatkan dari repetisi pengambilan keys-nya. Oke. Nomor tindakannya coba 2. Nah, itu belum di bagian ininya ya, nomornya hati-hati di input lagi. Kalau enggak dia akan loop-nya unlimited, Hisham. Jadi baris 17, kode baris 17 itu ditaruh lagi di dalam kode while-nya, di body loop-nya. Baris 17 di copy, kemudian ditaruh di bagian bawahnya elif. Berarti baris ke-13 atau baris ke-14. Sejajar dengan if dan elif-nya. Kode 17, baris kode 17. Nah ini ya, Mister tambahkan lagi untuk menghentikan unlimited loop-nya. Kalau enggak, nanti dia akan unlimited loop. Baris ke-17-nya di copy yang punya Hisham. Kemudian dimasukkan ke, oh bukan di situ, di dalam body loop-nya Hisham. Di dalam body loop-nya, body loop yang paling bawah. Sejajar dengan if dan elif-nya. Oke, satu kali type, satu kali tab buat masuk ke baris ke-33-nya. Yes, baru di copy di situ. Oke. Nah, itu untuk menghentikan unlimited loop-nya. Coba dimasukin lagi. Coba satu dulu, judul pelatihannya bisa. Oke. Sekarang yang kedua. Judul pelatihannya misalnya onboarding. Copy aja dari key yang ada di dalam database kita. Atau diketik juga boleh. Nah, oke. Kemudian coba yang selanjutnya. Apa tadi? Pelatihan lanjutan. Yang lainnya apakah sudah clear nomor 4? Nanti silakan untuk yang hackathon-nya dikerjakan di laboratori. Nomor 4. Kok pada masih merah nih? Apakah ada kendala yang lain lagi selain Hisham? Sudah muncul yang pelatihan lanjutan, Hisham? Judul pelatihan lanjutannya. Oh, nomor tindakannya dimasukkan dulu. 2, baru pelatihan lanjutan. Bentar. Yang pakai tanda checklist. Oke, nomor 2 dulu. Oke, baru pelatihan lanjutan. Harus sama persis ya, huruf besar, huruf kecilnya. Kalau enggak, nanti dia enggak akan bisa manggil. Oke, sekarang yang kasih dulu nomor 2 lagi, nomor tindakannya. Karena kita based on nomornya dulu, yes. Kemudian masuk ke pelatihan lanjutan. Ketikkan pelatihan lanjutan di baris ke-7 di copy aja kalau terlalu panjang. Hati-hati, P-nya huruf besar. Jadi kalau kita menggunakan keys, pastikan keys-nya itu sama persis. Karena dia bersifat case sensitif ya. Dia bersifat case sensitif. Kalau dia nggak sama persis, meskipun ada tipe huruf besar, huruf kecil, dia akan berpengaruh sekali. Paling kalau ada tambahan spasi misalnya juga akan berpengaruh juga. Oke, coba di enter. Pelatihan lanjutan. Nah, oke, nice. Coba di off. Apakah berhasil? Kok nggak berhasil? Oh, lihat di bagian tulisan atasnya Hisham. Harus sama persis ya Hisham. Sesi pelatihan pro tim. Kemudian printnya itu bukan beda-beda 1 dan 2. Jadi satu baris. Jadi print 1 judul pelatihan. Kemudian lanjutkan di sebelahnya 2 info tentang pelatihan. Kalau nggak salah ada komanya ya. Coba Mister cek dulu di tempat Mister tadi nulisnya gimana. Nah ini dia. Dipisahkan dengan koma. 1 spasi judul pelatihan nggak pakai tanda strip. Tanda stripnya dihapus. Hati-hati tanda minusnya itu. Yang 1 minus judul pelatihan itu minusnya dihapus. Cukup spasi aja. Oke. Kemudian itu juga cukup spasi aja sekali. Kemudian komanya itu ada tanda petiknya itu Hisham.
Setelah judul pelatihan, tanda petiknya dihapus. Sama sebelum angka 2 juga tanda petiknya dihapus. Karena dia satu string aja. Nah, itu di spasi. 1 spasi judul pelatihan, koma, spasi 2 spasi info. Oke. Oh, sebenarnya itu nggak usah di spasi, Isyam. Judul pelatihannya nggak usah di spasi. Pelatihannya. Oke, coba dirunning lagi. Harus sama persis ya. Coba langsung di off aja. Harusnya kalau di off udah bisa. Oh, onboarding dulu boleh. Habis itu coba off. Bentar. Itu tulisannya nggak pas tuh. Judul J-nya huruf kecil. Judul pelatihan J-nya huruf kecil. Kemudian info I-nya huruf kecil. Hati-hati. Terus sebelum angka 2 itu ada spasi dulu, Hisyam. Setelah koma, spasi 2. Masih di baris ke-15. Baris ke-15. Setelah koma, spasi 2. Baris ke-15. Yang judul pelatihan tadi. Nah, setelah koma, Hisyam, bukan sebelum koma. Setelah koma ada spasinya. Nah, I-nya huruf kecil. Infonya I-nya huruf kecil. Info tentang pelatihan di baris ke-15 setelah angka 2, I-nya huruf kecil. Iya. Oke. Oke, sekarang coba di running lagi. Coba langsung di off. Apakah berhasil nggak? Oke. Yang lainnya sama ya. Troubleshoot-nya mungkin lebih ke arah logiknya mungkin teman-teman udah clear. Tapi di bagian print-nya, print output-nya hati-hati. Nanti Mister akan ini ya, kirimkan lagi referensi code-nya supaya teman-teman bisa bereferensi lagi. Oke, sama-sama. Oke, kalau gitu Mister cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf sudah sampai jam 9. Mengganggu waktu istirahat teman-teman. Jadinya kita akan ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa dengan tugas-tugasnya. Mister cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Udah belajar bersama dengan Mister terkait dengan pembelajaran Python Pro di modul 4 pelatihan ketiga. Sekali lagi jangan lupa hikayatannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan melewati WA pribadi boleh, melewati WA grup boleh. Senyamannya teman-teman. Jangan lupa sertakan screenshot ya kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Oke, Mister tutup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. See you next week. Thank you, Mister. Oke, sama-sama. Thank you, Mister. Sama-sama, Denish. Sama-sama, Kanavaro.